Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat bertemu, bertatap muka dalam satu kegiatan belajar mengajar. Semoga pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kalian, keluarga kalian tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala wabah, penyakit yang sedang melanda di dunia ini. Saya doakan kalian dan keluarga kalian diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan, diberi kesabaran sehingga dapat beraktivitas bagaimana mestinya. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga KBM kita pada kali ini mendapatkan manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf sebelumnya anak-anak, ini gambarnya agak bureng karena memang HP-nya HP jadul ya. Anak-anak sekalian, pada kali ini saya masih membahas tentang materi semester 1 kelas 9, yaitu tentang kurban dan akikoh. Kita tahu kurban dan akikoh berkaitan dengan binatang dan berkaitan dengan penyembelihan. Ya, ini tepat waktunya, ya, momennya tepat ketika kita membahas tentang kurban dan akikoh. Kita masih dalam suasana hari raya Idul Adha, ya, kebetulan ini sudah memasuki hari tasyrik ya. Anak-anak sekalian, kita bahas tentang penyembelihan dulu. Apa itu pengertian penyembelihan? Penyembelihan, ya, menyembelih itu adalah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang, ya. Yang diputus leher, ya. Jadi penyembelihan adalah memutus jalan makan, jalan minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara'. Jadi yang diputus itu leher, ya. Kalau ditengkuk ini berarti satu pemukulan. Ya, kalau pemukulan itu enggak sah, ya, haram itu. Di surat An-Nisa itu dibahas itu. Hurrimat 'alaikumul maitatu wadmu lahmul khinziri wa ma ahillahu bihi wal munkhaniqatu wal mawqutatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akaras sabu illa ma zakaitum bih. Jadi di situ enggak boleh memakan binatang-binatang yang mati karena dipukul, tertabrak, ya, digasak atau diadu, ya. Biasanya kan ada adu ayam itu matinya status dari binatang tersebut adalah bangkai. Nah, bangkai itu najis, hukumnya haram dimakan. Itu pengertian dari penyembelihan. Jadi penyembelihan beda dengan mematikan ya. Kalau itu tadi mematikan, kalau dipukul, tertabrak itu mematikan, atau disetrum, ya, kecuali ikan ya. Ada binatang-binatang yang memang halal dimakan tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang kata Kanjeng Nabi Muhammad. Hukumnya bagaimana? Memakan makanan dengan disembelih dulu, ya wajib. Jadi kambing sebelum dimakan ya wajib disembelih dulu. Nggak boleh terus memakan kambing
hidup-hidup itu nggak boleh, haram gitu ya. Jadi wajib disembelih dulu. Itu cara untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Lalu bagaimana cara menyembelihnya? Cara menyembelihnya ada dua cara, ada cara tradisional dan ada cara modern. Ya, sekarang sudah banyak cara-cara modern. Cara tradisional, apa menyembelih binatang dengan cara tradisional? Penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual, misalkan dengan pisau, pedang yang tajam ya. Kemarin itu ada yang menggunakan, baru tahu saya, menggunakan geraji. Tapi geriginya dipotong. Kalau nggak ada geriginya nggak boleh, karena itu ada lancipnya, nggak boleh menyakiti. Jadi ketika menusuk itu nggak boleh, menyembelih nggak boleh tertusuk itu ya. Jadi itu ternyata geriginya dipotong sehingga seperti pisau. Cuma alatnya itu terbuat dari gergaji itu ya. Ya ternyata tajam juga kemarin itu. Tata cara penyembelihan dengan cara tradisional bagaimana? Ya kita siapkan dulu lubang penampungan darah, kan biasanya ada digali itu tanahnya itu, atau kalau enggak ya ada satu tempat seperti kubangan gitu, itu bisa ya. Kemudian peralatannya disiapkan terlebih dahulu. Lalu binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat ya. Sunnah dibaringkan menghadap kiblat. Lambung kiri di bawah. Jadi lambung kiri di bawah menghadap kiblat. Ya, berarti kepalanya di menghadap kiblat gitu ya. Binatang-binatang yang disembelih itu binatang-binatang yang termasuk bahimatul an'am ya, binatang ternak yang dianjurkan oleh syarak untuk disembelih ya. Sapi, unta, kerbau, kambing, ayam. Nah, ini lain kurban loh ya. Ini masih penyembelihan. Jadi hewan-hewan halal. Jadi hewan ternak yang halal. Bebek, burung. Biasanya kan kalian makan ayam goreng, burung dara goreng, lele. Lele itu apa? Disembelih. Lele nggak usah disembelih sebenarnya ya, karena termasuk ikan. Tapi kita mematikannya dengan biasanya dipotong lehernya dulu. Sebenarnya bukan lehernya yang cepat mematikan, itu tengkuknya sini sebenarnya digores. Kalau lele itu tengkuknya sini digores, itu mudah mati. Kalau lehernya malah kadang sering gerak-gerak gitu ya. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah ya. Jadi kalau bisa itu leher binatang yang disembelih itu kenceng ya. Jadi urus gini. Jadi enggak kendor. Jadi kalau kencang itu menyembelihnya itu mudah, seret gitu aja. Kemarin itu ada, jadi lehernya kendor, akhirnya ya Allah kasihan itu ya, sudah pisaunya kurang tajam, sampai gesek gitu, sampai kasihan ya. Jadi kalau menyembelih binatang, entah hewan ternak apa saja, kalau bisa itu dikencangkan ini lehernya. Jadi kalau menyembelih seret itu langsung udah terputus gitu ya. Dan jangan lupa pisau, pedang atau alatnya itu harus benar-benar tajam gitu ya. Ketika menyembelih ya, itu jangan lupa ini
yang viral gitu. Kaki-kakinya diikat kalau itu hewan-hewan besar gitu ya. Sapi, kemudian kambing yang besar itu diikat kakinya. Ya, kakinya diikat. Ya jangan sampai berontak gitu. Soalnya viral banyak penyembelihan-penyembelihan yang akhirnya kelihatan lucu ya, ketika menyembelih sapi ikatannya kurang kuat, akhirnya orang-orang yang menyembelih di situ ditendangi semua ya, makanya hati-hati. Kalau ayam, nah itu kan bisa dipegang orang tua gitu aja sudah bisa tanpa diikat. Lalu ketika menyembelih ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah gitu ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi menyebut asma Allah ya. Ini ketentuan menyembelih menurut syariat ya. Ada penyembelihan secara mekanik atau modern ya. Biasanya itu ya alatnya dipersiapkan ya, ada mesin besar itu, mesin besar yang mana hewan ternak itu sapi atau kambing dimasukkan ke dalam mesin tersebut ya. Mesin tersebut itu bisa membalik gini, jadi masuk mesin, kepalanya aja yang keluar, ini dijepit ya, sini masih terbuka, kemudian mesinnya itu balik, hewannya di hadapan kiblat, langsung dipotong seret ya. Kadang dipotong dengan mesin, kadang dipotong dengan pisau dikerjakan oleh manusia. Tapi di situ ada mesin yang fungsinya itu membalik menghadapkan kiblat dan hewannya tidak bergerak lagi. Kemudian syarat binatang yang disembelih. Ada syarat binatang, ada syarat alat ya. Binatang yang disembelih masih dalam keadaan hidup, harus benar-benar hidup ya. Artinya masih ada nafas di situ. Walaupun hewan itu habis tertabrak biasanya itu. Yang penting dia ono nafas dibelah, berarti masih hidup ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan binatang-binatang yang tertabrak itu hakikatnya sudah mati ya, karena sebentar lagi pasti mati. Tapi yang penting masih bernafas, itu tanda-tanda kehidupan. Ya disembelih, dagingnya halal gitu ya. Kemudian binatang darat yang mati bukan karena dipukul atau tertabrak atau terseruduk ya, hewan aduan tadi itu ya. Nah itu hewan-hewan itu kalau mati tidak dengan cara menyembelih menurut syariat, itu statusnya bangkai najis dan haram untuk dimakan ya. Nah binatang-binatang yang disembelih adalah binatang-binatang halal zatnya atau halal cara memperolehnya. Karena ada halal zatnya tapi karena cara memperolehnya itu enggak halal jadi haram. Misalkan ada ayam ya, ayam tetangga, kalian lapar, wah nganggur cekel ae pitik halal kok, karena disembelih, kamu masak, kamu goreng, kasih tepung fried chicken, enak, halal, ayamnya halal ya, zatnya halal, tapi karena cara memperolehnya itu haram ya, mencuri, maka status ayam tersebut ikut haram gitu ya. Kemudian ketentuan cara menyembelih binatang ya. Yang diperhatikan dalam menyembelih binatang, satu, binatang yang dapat disembelih lehernya
diputus tenggorokannya, ya. Ini istilahnya itu di sini ada jalan nafas atau istilahnya hulkum. Ya, hulkum itu jalan nafas. Ya. Ini yang dipotong atau diputus. Kemudian ada mari. Mari itu tempat jalan saluran makan. Ya. Tapi minimal yang terputus itu jalan jalan nafas atau hulkum yang terputus, itu minimal itu. Kemudian yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih, maka menyembelihnya bisa dilakukan dengan di bagian manapun asal matinya binatang karena luka tersebut, ya. Jadi kan sering terjadi itu hewan-hewan itu berontak, ya. Berontak akhirnya lari-lari, ya wes, walaupun tidak menghadap kiblat, wes nenggon dalam keadaan berdiri bisa disembelih, gitu ya. Kemudian sunnah-sunnah menyembelih binatang. Satu, binatang dihadapkan kiblat. Jadi itu tadi, menghadap kiblat bagi binatang yang disembelih itu sunnah. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher, ya, itu juga sunnah. Menggunakan alat yang tajam, itu sunnah. Memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati, itu sunnah. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Dan biasanya diguling-gulingkan itu. Tapi banyak teknik lah untuk merobohkan binatang itu, ya. Ada teknik ditarik ditarik orang banyak, ada teknik ditarik orang satu saja sudah cukup, ya, semacam-macam. Yang terpenting jangan sampai hewan itu merasa ketakutan dulu sebelum disembelih karena bisa berontak, ya. Nah, itu tentang penyembelihan. Kemudian kurban. Apa kurban itu? Kurban menurut bahasa berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri, ya. Istilah yang biasanya digunakan adalah nahar. Nahar itu sembelihan, atau udhiyah, sembelihan hewan atau hewan yang disembelih. Udhiyah itu biasanya berkaitan dengan hewannya, ya. Hewan yang disembelih, udhiyah. Sedangkan dalam pengertian istilah atau syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak, ya, memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, ya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ulangi, kurban adalah menurut bahasa pendekatan diri atau mendekatkan diri, ya. Istilah lain nahar. Nahar itu sembelihan atau udhiyah, ya, sembelihan atau hewan sembelihan. Nah, pengertian istilah atau pengertian syara, apa itu kurban dalam pengertian syara? Yaitu menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, ya. Hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, hari raya Tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13. Itu hari Tasyrik, semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sementara itu saja materi kita kali ini. Semoga ada manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Setelah ini ada tugas buat kalian, yaitu mengerjakan 10 soal yang mudah, ya, nanti dikirim lewat Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, ya. Jangan lupa ibadah, sholat jangan ditinggalkan, ya, anak-anak ngaji, ya. Dari saya, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.